adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini kita ketemu lagi ya buat ibadah. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang ceria. Sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk sama-sama ikutin kakak, semuanya lipat tangannya dan duduk yang manis. Kita mau berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami kembali dapat beribadah. Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mau nyanyi buat Tuhan, hari ini kakak memperkenalkan dulu nih siapa yang hari ini ada bareng-bareng sama kita semua. Yang pertama ini ada Karima sama Kak Agatha sama Kak Via. Nah, sebelum kita nyanyi buat Tuhan, kita mau yel-yel yang dipimpin sama teman kita. 1, 2, 3. Kiki, Timo, Jaya, sehat, kuat, ha. Oke, udah siap ya semuanya ya? Kita mau yel-yel Kiki Kimo dulu. Nah, semuanya jongkok dulu dong. Oke, kita mau mulai ya. Udah siap semuanya ya? Kakak siap? Oke, 1, 2, 3. Kiki Kimo ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, sekarang waktunya kita yel-yel agent. Sebelumnya akan dipimpin oleh teman kalian. Agent siap, gerak. Agent Aero Generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Yuk sekarang agent kita yel-yel sama-sama. Agent siap? Siap, gerak. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent Aero Generation hebat. Sekarang kita sama-sama deklarasi. Sebelumnya akan dipimpin oleh teman kalian. Halo teman-teman, nama saya Audi. Hari ini saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk katakan sama-sama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Hore, kita semua anak hebat. Nah, sekarang kita deklarasi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kalian semua anak-anak hebat. Sekarang anak-anak hebat siap memuji Tuhan? Siap kakak. Siap. Yuk Kak Pia, kita memuji Tuhan. Ikutin gerakan kita ya. Keselamatan dunia.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu lagu buat Tuhan ya. Kita sama-sama kita naikkan lagu ini buat Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan menjagukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, katakan lagu ini dengan kuat suaranya ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sama-sama angkat tangannya, katakan Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik sama-sama katakan Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, hari ini sama-sama angkat tanganmu dan katakan sama Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menuruti dan melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan lagu ini kembali. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Ya Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. kami mau mendengar firman. Tolong kami Tolong kami supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti
firman Tuhan. firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya semangat kan hari ini? Kalau kakak tanya anak hebat, adik-adik jawab apa? Ya, saya. Bisa ya adik-adik semua ya? Kita coba, anak hebat. Kurang, kakak belum dengar nih. Belum dengan sekuat tenaga. Sekali lagi ya, anak hebat. Wah, gitu dong, kasih tepuk tangan dulu dong. Wih, hebat. Semua adik-adik semangat untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama deklarasi ya. Sama-sama bareng kakak yuk. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wow, mantap nih adik-adik semua. Sudah hafal, sudah siap, sudah semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat nggak nih, minggu yang lalu kita bahas satu tokoh. Ayo, masih ingat nggak siapa tokohnya? Huruf depannya dari N. Siapa? Siapa adik-adik? Iya, betul. Semua pada teriak, Nehemia. Wah, Nehemia itu seorang apa? Pekerjaannya juru minum. Dia bertugas mencicipi minuman sebelum minuman itu dikasih untuk raja. Diberikan kepada raja. Nehemia harus cicipi dulu. Apakah ini beracun atau tidak? Apakah ini enak atau tidak? Apakah ini layak atau tidak untuk raja? Berarti posisi Nehemia ini sangat penting ya adik-adik ya. Nehemia tinggal di sebuah kerajaan, di sebuah istana, dan dia punya tugas yang penting. Nah, hari ini kakak mau lanjutkan lagi nih kisah tentang Nehemia ini. Tapi sebelumnya kita mau buat satu aktivitas dulu nih adik-adik. Adik-adik semua siap ya untuk membuat aktivitas ini ya. Oke adik-adik, kita akan sama-sama buat aktivitas. Nah, halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan memulai aktivitasnya hari ini. Aktivitas kita hari ini itu ngapain sih? Kita akan menggambar istana. Nah, tadi kan kita dikasih tahu kalau Nehemia itu tinggal di sebuah istana kerajaan ya, milik kerajaannya. Nah, kita akan membuat istana kita sendiri. Nah, gimana membuatnya? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita akan membuat istananya. Sekarang adik-adik siapkan dulu kertasnya. Kita akan menggambar istananya terlebih dahulu. Apa yang kakak di sini menggunakan spidol. Nah, jadi bisa menggunakan pensil warna ataupun pensil biasa. Kita pakai warna gelap. Pertama kita buat dulu tanahnya. Kita mau buat tanah di mana istananya akan dibangun. Kita akan membuat, ini kakak akan membuat bentuk istananya yang sederhana ya. Sederhana itu membuat dulu, kita buat kotak. Kalau kita buat gerbangnya dulu, gerbangnya tuh hampir seperti ini. Nah, kita buat jendelanya, kita buat kanan kiri pintunya ya. Kita buat bagian atas istananya, kakak buat yang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat satu lagi ya. Kita buat sampingnya. Ini kertasnya saja. Lalu buat dulu. Lalu buat jendelanya
Kita buat dua aja. Nah, kemudian kita buat atapnya. Nah, kalau adik-adik pernah lihat ada di film-film atapnya dia seperti ini ya. Biasanya ada bendera kerajaannya atapnya. Nah, adik-adik boleh kreasikan bentuk-bentuk istana yang adik-adik inginkan ya. Adik-adik gambar dahulu, lalu adik-adik selesaikan semua gambarnya dulu, lalu kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mewarnai. Nah, ini kakak sudah membuat gambarnya, gambar istananya ini istana yang kakak inginkan seperti ini. Adik-adik boleh lengkapin, misalnya pintunya mau adik-adik tambahin ini terbuat dari kayu, tambahin kayu-kayunya bisa kayak bisa buat tuh. Atau jendelanya mau dibuat lagi ada batu-batunya, di tambahin lagi bagian tanahnya ada batu-batunya, atau kanan kirinya ada pohon-pohonnya atau semak-semaknya. Nah, sudah adik-adik buat, sekarang kita masuk ke tahap mewarnai. Adik-adik boleh mewarnai menggunakan media warna yang adik-adik punya ya. Sini kita akan menggunakan pensil warna. Nah, ini istana kakak sudah selesai diwarnai. Nah, adik-adik juga warnai ya istana yang sudah adik-adik gambar. Sekarang kita lanjut lagi yuk dengarkan firman Tuhannya. Nah, gimana nih adik-adik? Udah tadi bikin istananya, menggambar istana. Coba bisa kasih lihat ke kameranya atau ke laptopnya. Kakak mau lihat nih. Wah, pasti bagus-bagus ya gambar istananya. Adik-adik mungkin ada yang menggambar istananya dengan warna emas. Atau mungkin menggambar istananya dengan di depannya ada lapangan, padang rumput yang hijau, ada kuda-kuda putihnya, bangunan-bangunan yang indah. Wah, pasti bayangan kita seperti itu ya. Dan adik-adik semua pasti membayangkan, wah iya kak, kalau saya tinggal di istana sepertinya enak. Kalau bangun gak usah beresin kasur kayaknya ya. Gak usah nyapu-nyapu ya. Tinggal panggil pelayan, bereskan semuanya. Gak akan lagi tuh kalau tinggal di istana disuruh mama beresin mainan. Gak ada ya. Tinggal pelayan, bereskan semua mainanku. Wah, enak sekali ya tinggal di dalam istana. Demikian juga yang dialami oleh siapa tadi? Nehemia. Nehemia tinggal di istana dan dia menikmati segala fasilitas yang ada di istana. Dia pingin makan apapun ada. Dia mau melakukan apapun bisa. Semuanya enak. Nggak ada bocor-bocor. Ya, kasurnya empuk. Semuanya enak. Tapi adik-adik, pada suatu hari Nehemia kedatangan tamu. Yaitu Hanani. Hanani datang dan Nehemia tanya, Hanani, bagaimana keadaan saudara-saudaraku yang ada di Israel? Dan adik-adik tahu apa yang dijawab oleh Hanani? Hanani bercerita bahwa orang-orang Israel dalam keadaan yang memprihatinkan. Temboknya rubuh. Mereka nggak lagi punya rumah-rumah yang bagus. Mereka dalam keadaan yang sengsara. Lalu apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia kemudian firman Tuhan katakan Nehemia menangis. Wow, luar biasa loh ini adik-adik. Nehemia posisinya enak. Nehemia semuanya ada. Tapi waktu Nehemia dengar saudara-saudaranya dalam kesusahan, Nehemia menangis. Nehemia sedih. Karena keadaan saudara-saudaranya nggak seperti keadaan dia di dalam istana. Nah, hari ini nanti kakak mau kasih lihat ada satu gambar-gambar. Nanti kita mau lihat gimana perasaan adik-adik semua waktu melihat gambar-gambar ini. Oke, kita mau lihat dulu ya gambar-gambar ini. Nah, gimana adik-adik? Waktu sekarang adik-adik lihat gambar-gambar ini. Ada orang yang terbaring sakit.
ada orang yang rumahnya runtuh, mereka yang terkena bencana, mereka yang tidak seperti kita. Mungkin sekarang hidup kita masih lebih baik. Kita bangun dalam keadaan yang sehat. Kita masih punya keluarga yang utuh. Kita masih bisa makan apa yang kita mau. Tapi kalau kita mau lihat keluar sana, ada begitu banyak anak-anak yang tidak seberuntung kita. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Nehemia, adik-adik. Nehemia ketika mendengar dari Hanani keadaan bangsanya, Nehemia sedih. Nehemia hatinya langsung hancur, dan gak cuman itu, Nehemia juga berdoa. Nah, ini yang mau kakak ajarin buat adik-adik semua hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak terang adalah anak-anak yang mau peduli dengan masalah orang lain. Dan gak cuman peduli, gak cuma bilang aduh kasihan ya, tapi adik-adik juga belajar untuk berdoa. Ya, sekali lagi kakak ulangi ya, anak-anak terang adalah anak-anak yang mau peduli dengan masalah orang lain dan juga mau mendoakannya. Wah, jadi kalau hari ini adik-adik melihat mungkin di luar ada bencana, ada teman adik-adik mungkin yang lagi sakit, ada teman adik-adik mungkin yang ada dalam masalah. Ayo, jangan cuek, jangan egois. Kita lihat tadi Nehemia itu hidupnya sudah enak, adik-adik. Sudah ada dalam istana, sudah semua yang dia mau ada. Dia minta apapun pasti diberikan. Tapi waktu dia melihat ada orang susah, dia menangis, bahkan dia berdoa. Berdoa bukan cuma Tuhan berkati, enggak. Nehemia berdoa panjang sekali. Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh membela bangsanya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik juga bisa seperti Nehemia. Tuhan juga mau kita semua, kakak juga adik-adik semua yang di rumah, kita sama-sama berdoa. Buat siapa? Buat sekeliling, buat teman-teman, buat orang-orang yang sedang ada dalam masalah. Mungkin adik-adik sekarang mikir, doa, kak saya nggak bisa doa, kak doa saya mah pendek, nggak seperti Nehemia yang panjang. Kak saya doa paling cuma bisa doa makan, paling cuma bisa doa mau tidur, saya nggak bisa doa kak. Adik-adik, kakak mau kasih lihat satu ayat nih. Satu ayat yang sangat powerful, yang menunjukkan bahwa doa kita berkuasa. Kita mau lihat ya, adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Lihat dari Yakobus 5 ayat 16a. Sekali lagi, Yakobus 5 ayat 16 saja ya, ayat 16 dari awal sampai akhir. Kakak bacain ya. Sudah dapat? Kakak bacain. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kakak ulangin yang B-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan gak bilang doa pendeta, doa kakak-kakak sekolah minggu, enggak. Tapi doa orang benar. Siapa orang benar adik-adik? Adik-adik semua, kakak juga, semua. Kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Waktu adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik adalah orang yang dibenarkan. Adik-adik adalah orang benar. Berarti di sini doa siapa yang berkuasa? Doa adik-adik semua. Doa kita. Waktu kita berdoa itu sangat besar kuasanya. Waktu adik-adik lihat ada yang sakit, adik-adik belajar berdoa, maka orang sakit bisa sembuh. Waktu adik-adik melihat mungkin mama papanya berantem, mama papanya mungkin cerita lagi ada dalam masalah. Ayo adik-adik berani belajar untuk berdoa. Karena doa adik-adik itu sangat besar kuasanya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Yuk hari ini kakak mau ajak semuanya kita jadi anak-anak terang. Ingat tadi apa kata kakak? Anak terang adalah anak yang mau peduli dengan masalah orang lain. Dan gak cuman peduli, dia mau
mendoakan. Seperti Nehemia, dia peduli dengan bangsanya dan dia mendoakan. Maka percaya adik-adik, waktu adik-adik mendoakan buat teman-teman, adik-adik mendoakan buat kakak adik, buat keluarga, buat mama papanya, percaya doa adik-adik besar kuasanya. Waktu adik-adik berdoa, ada perubahan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Ayo adik-adik tetap semangat untuk berdoa, tetap semangat untuk kita sama-sama mendoakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik ketemu lagi sama Pedang Roh. Nah, sebelum kita mendengarkan Pedang Roh hari ini, kita mau lihat presentasi Pedang Roh minggu lalu oleh dua teman kalian. Ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pedang Roh hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Kakak ucapi sekali dan Karima, Kak Sylvia ulangin dulu ya. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. sangat besar kuasanya. Sekarang kita ulangin bareng-bareng bersamaan. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Gampang banget ya, pendek ya. Nah, ingat ya adik-adik, waktu kalian mendoakan orang lain, kalian harus percaya bahwa doa kalian itu sangat besar kuasanya. Jangan khawatir kalau doa kalian tidak terwujud. Pasti doa kalian itu diwujudkan oleh Tuhan. Jadi ingat, kalian harus yakin doanya ya. Jangan lupa kirimkan ayat hafalan kalian ke grup orang tua ya. Semangat! Nah adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah, kita sudah sama-sama tadi menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, kakak undang adik-adik semua untuk berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Semua adik-adik di rumah ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak terang. Kami mau Tuhan punya hati yang mengasihi orang lain. Kami gak mau egois Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak yang dapat membawa terang. Terima kasih Tuhan. Dan adik-adik saat ini angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Jadi adik-adik terimalah berkat Tuhan, berkatnya menjadikan engkau sebagai anak-anak terang. Diberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang kau lakukan, Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan biarlah Tuhan mengaruniakan kepadamu hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang rindu untuk berdoa buat orang lain. Terima kasih. Mari adik-adik, kau yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semua adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Oke adik-adik, sebelum kita mau tahu kreativitas kita minggu ini, kita mau lihat dulu nih kreativitas adik-adik yang keren-keren banget minggu lalu. Oke, nah, wah Kak Feli nggak bawa apa-apa ya. Nggak ada gunting, nggak ada lem, nggak ada kertas, dan nggak ada yang lain-lain. Kayaknya adik-adik ada yang bisa nebak nih. Nah, adik-adik, kita kreativitasnya adalah Miracle Room. Wah, udah lama banget ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ingat, di bulan Juni tahun 2021, adik-adik sudah melakukan Miracle Room. Jadi waktu itu adik-adik kirim voice note buat orang-orang yang udah isi form doa. Nah, adik-adik berdoa buat mereka. Contohnya ada doanya, ada tante atau om yang minta didoain supaya pekerjaannya lancar. Terus adik-adik rekam suara adik-adik berdoa buat mereka dan dikirim ke om atau tante yang udah kasih form doa. Nah, adik-adik kita mau melakukan hal yang sama lagi nih. Kan kita udah denger ya firman Tuhan ya, doa orang benar besar kuasanya. Dan kakak percaya adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen adalah orang-orang benar. Orang-orang hebat, orang-orang yang mau berdoa buat setiap mereka yang membutuhkan doa. Adik-adik, kakak mau kasih contoh doanya ya. Misalnya nih, kalau nanti adik-adik atau adik-adik Kiki, Kimo, Ejen terima doa dari Karika, misalnya dikirimin Sean berdoa buat Om Edi misalnya ya, buat Om Edi supaya kakinya sembuh. Sean bisa berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Sean berdoa kaki Om Edi sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Nah, adik-adik bisa doa seperti itu. Tapi kalau misalnya adik-adik dikasih di dalam hati adik-adik buat doa lebih panjang, boleh banget. Jangan terpatok sama contoh-contoh doa yang akan kakak kasih lagi ya. Nah, kenapa sih adik-adik kakak pengen ceritain nih. Ada satu cerita waktu adik-adik mendoakan seseorang. Jadi ini ada adik-adik, kakak lupa antara adik-adik Kiki atau Kimo. Dia berdoa buat seorang ibu yang pengen punya keturunan, pengen punya dede bayi. Terus salah satu dari antara kalian berdoa buat ibu ini ya. Dan adik-adik tahu, sekarang ibu yang adik-adik sempat doakan itu udah punya dede bayi. Keren ya? Wah, hebat banget. Doa orang benar itu besar kuasanya. Terus ada juga Audi juga pernah berdoa supaya nggak hujan waktu papahnya mau pergi kerja. Audi berdoa supaya hujannya nanti kalau papahnya udah berangkat kerja atau udah sampai tempat kerjaan. Tuhan jawab adik-adik doanya Audi. Nah, kalau ada doa-doa yang dijawab, kakak yakin dan percaya doa semua adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen juga dijawab sama Tuhan. Ayo adik-adik, nanti adik-adik akan dapat form, ya, akan dapat data-datanya nih. Misalnya lagi ya, Kimi berdoa buat kakak Audi, misalnya kakak Audi yang ada di Youth, supaya kakak Audi dapat nilainya bagus. Kimi boleh berdoa buat kakak Audi, Tuhan kasih kakak Audi kepintaran, kasih kakak Audi kecerdasan supaya nilai-nilainya bagus. Nah, kayak gitu ya adik-adik ya. Kalau ada yang bermasalah dalam keluarga juga misalnya, tolong doain dong supaya keluarga tante rukun lagi misalnya, atau enggak supaya anak tante bisa sekolah ke luar negeri. Adik-adik boleh berdoa, Tuhan saat ini aku berdoa buat tante Nina misalnya ya, buat tante Nina supaya anaknya boleh kuliah ke luar negeri. Semuanya Tuhan cukupkan, dari dana, kepintaran, kepandaian, semua Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya kayak gitu ya adik-adik contohnya ya, nggak usah minta-minta lagi. Gak usah, Tuhan saat ini aku meminta, gak usah ya. Kita mau praktekin langsung. Kalau adik-adik punya kuasa, adik-adik langsung memerintah lewat doa. Oke adik-adik,
Kakak yakin dan percaya adik-adik udah gak sabar ya sama Miracle Room kali ini. Kali ini di tahun 2022 ini kita akan Miracle Room lagi. Adik-adik semangat buat Miracle Room? Wah, semuanya semangat ya. Oke, ditunggu ya form-form doanya. Tuhan Yesus memberkati.